peninggalan kisah nyata penuh hikmah. Inilah perjalanan seorang janda muda yang meninggalkan kampung halamannya demi mimpi lama yang ia jaga sendirian. Namanya Aulia. Usianya 24 tahun. Wajahnya lembut, mata bening yang mudah berkaca, dan tutur yang selalu sopan pada siapapun. Di rumah kayu peninggalan orang tuanya, Aulia hidup sendiri. Sepi yang menggenang di ruang tamu sering terdengar seperti detak jam yang memperlambat waktu. Ayah dan ibunya telah lama berpulang, keduanya pergi saat musim hujan di tahun yang berbeda. Sementara itu, suami yang dulu ia percaya sebagai pelabuhan hidup, memilih berlayar bersama wanita lain. Aulia tidak memaki, tidak mengutuk, hanya menutup pintu pelan dan duduk menahan perih yang menanjak hingga ke pelupuk mata. Pagi hari di kampung, kabut tipis turun di kebun singkong di belakang rumah. Aulia menyapu halaman, menyirami bunga kamboja yang ditanam almarhum ibunya, lalu masuk untuk menanak nasi. Di meja dapur, ada buku catatan lusuh. Di lembar pertama tertulis mimpi yang ia tulis saat baru lulus sekolah. Merantau ke tanah Arab, bekerja halal, menabung, dan memperbaiki rumah kecilnya agar layak dihuni. Tulisan itu seperti lampu kecil yang bertahan menyala di tengah badai. Lama ia menundanya demi pernikahan yang ia kira akan menjadi pelindung. Kini, ketika semua runtuh, justru tulisan itulah yang menyelamatkan. Sore itu, Aulia mendatangi kantor agen penyalur kerja yang sudah sering ia dengar dari tetangga. Di balik meja, seorang petugas perempuan memeriksa berkas dan menatap Aulia yang berpakaian rapi. Aulia menjawab semua pertanyaan dengan tenang. Ia menjelaskan kemampuannya memasak, menyetrika, membersihkan, dan kebiasaan menjaga wudhu saat bekerja. Petugas itu mengangguk berkali-kali. Ia bilang ada satu keluarga besar di tanah Arab yang mencari pekerja rumah tangga yang sabar dan bisa dipercaya. Aulia mengangguk. Ada rasa gentar, namun di bawah rasa gentar ada keyakinan. Ia ingin mengubah nasib. Ia ingin membuat arwah orang tuanya bangga. Malam menjelang ketika Aulia berjalan pulang membawa map berisi formulir. Jalan kampung lengang. Lampu teras rumah tetangga menyala temaram. Di langit, bintang mulai bermunculan. Aulia berhenti sejenak di depan rumahnya, mengangkat muka, dan berbisik. Ya Allah, kuatkan hamba. Aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Ia membuka pintu, menyalakan lampu, dan duduk di lantai sambil menatap dinding yang mulai terkelupas. Dalam hati ia menata ulang hidupnya. Besok ia akan mengurus surat kelakuan baik di kantor desa. Lusa ia akan ke puskesmas untuk tes kesehatan. Setelah itu, menunggu panggilan pelatihan dan keberangkatan. Hari-hari berlalu seperti rangkaian langkah yang tertib. Di balai pelatihan, Aulia belajar bahasa dasar untuk berkomunikasi, mempelajari budaya, dan cara bekerja yang aman. Instruktur sering mengingatkan agar tidak mudah percaya pada janji manis, agar menyimpan nomor darurat, dan agar selalu menjaga kehormatan diri. Aulia mencatat semuanya. Ia mengikuti simulasi memasak menu harian, menyetrika gamis agar jatuhnya rapi, sampai bagaimana menata ruang tamu agar selalu wangi. Teman-teman barunya memanggil Aulia dengan sebutan Mbak. Mereka suka meminta contoh saat ada tugas yang butuh ketelitian. Aulia tidak menolak. Ia bersyukur bisa bermanfaat, meski hatinya terkadang masih nyeri oleh ingatan masa lalu. Di malam terakhir sebelum keberangkatan, Aulia pulang ke rumah untuk berpamitan pada beberapa tetangga yang selama ini baik padanya. Ibu warung sebelah rumah meraih tangan Aulia dan menciumnya. Titip rumah ini, Bu, ucap Aulia. Saya sudah bayar listrik 3 bulan ke depan. Ibu warung mengangguk. Ia bilang, rumah kecil ini akan tetap menyala meski pemiliknya jauh, sebab ada doa yang terus berputar di sekelilingnya. Aulia tersenyum tipis. Ia memasukkan pakaian seperlunya ke dalam koper. Syal tipis pemberian ibunya ia lipat paling atas. Tidak ada perhiasan mewah, tidak ada barang mahal, hanya tekad yang ditata rapi bersama baju-baju yang wangi. Bandara adalah tempat di mana rindu ditakar dan harapan ditimbang. Pagi itu, Aulia berdiri di antrian panjang bersama calon pekerja lain. Suara pengumuman terdengar dari pengeras suara. Ia mengecek paspor, tiket, dan nomor kursi. Saat pesawat mulai bergerak, Aulia memejamkan mata. Ya Allah, jaga langkah ini.
Aku pergi bukan untuk sombong, bukan untuk mengejar pujian, aku pergi untuk menjemput rezeki yang engkau titipkan. Aulia membuka mata ketika awan tipis menempel di jendela. Di kejauhan, matahari mengangkat cahaya yang lembut. Ia menguatkan diri. Ini bukan pelarian. Ini perjalanan pulang menuju jati diri. Setibanya di tanah Arab, Aulia merasakan angin kering yang hangat menampar pipi. Di gerbang kedatangan, pemandu dari agen lokal sudah menunggu. Mereka menuju kantor untuk registrasi, lalu mobil menjemput Aulia menuju rumah majikan. Sepanjang jalan, Aulia menatap jendela. Gedung-gedung tinggi berdiri seperti doa yang sudah dikabulkan. Jalan raya lebar, taman kota hijau, dan langit biru tanpa awan tebal. Di antara kekaguman itu, Aulia menepuk dadanya pelan. Jangan lupa siapa dirimu. Jangan lupa tujuanmu. Bekerja dengan jujur. Menjaga kehormatan. Menabung. Mendoakan yang baik untuk semua. Rumah itu besar dan tenang. Pagar besi terbuka pelan. Halaman bertabur batu putih, di tengahnya tumbuh pohon kurma yang disangga tali agar berdiri tegak. Pintu utama dibuka oleh seorang perempuan paruh baya dengan senyum hangat. Selamat datang, ucapnya dalam bahasa yang sudah Aulia pelajari. Perempuan itu adalah ibu dari tuan rumah. Dari balik ruang keluarga, seorang pria setengah baya mendekat sambil mengangguk ramah. Dialah sang ayah. Keduanya memperkenalkan diri singkat, lalu memanggil seseorang dari koridor panjang. Pria muda itu melangkah masuk. Wajahnya bersih, pakaian rapi, mata teduh yang memperhatikan dengan sopan. Namanya Fahd. Aulia menunduk sopan. Ia memperkenalkan diri dengan suara tenang. Fahd menjawab dengan kalimat yang singkat namun jelas. Selamat datang. Semoga betah. Ibu tersenyum dan mempersilakan Aulia duduk. Mereka menawarkan teh hangat dan kurma. Aulia menerima secangkir teh, mengucap terima kasih, lalu menyeruput pelan. Hangatnya mengalir sampai ke dada. Ibu menjelaskan aturan rumah, jam kerja, ruang yang menjadi kamar Aulia, dan cara menggunakan peralatan. Tidak ada nada merendahkan, tidak ada tatapan mencurigai. Semua disampaikan dengan kehangatan yang menenangkan. Aulia bersyukur dalam hati. Tuan dan nyonya rumah tampak bijaksana. Hari pertama bekerja selalu menentukan irama. Aulia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menyapu ruang tamu, dan memeriksa dapur agar tetap bersih. Saat menata vas bunga di meja, Aulia memperhatikan foto keluarga di dinding. Ada gambar Fahd kecil diapit ayah ibu. Ada juga foto kebun kurma milik keluarga. Aulia tersenyum tipis. Keluarga ini menyimpan kenangan baik di dinding mereka. Ketika ibu lewat, Aulia menawarkan untuk membuat sup sayur. Ibu setuju. Aulia memasak dengan rasa yang ia bawa dari kampung. Ia menumis bawang hingga harum, memasukkan sayuran, menambahkan bumbu sederhana, dan menutup panci hingga uapnya menari pelan. Siang itu, ibu memuji masakan Aulia. Ayah menambah satu mangkuk lagi. Fahd yang tadinya hanya menyapa singkat, duduk dan mencicipi sup sayur. Ia mengangguk. Terima kasih. Enak. Kalimatnya pendek, tapi cukup membuat Aulia merasa dihargai. Ia membereskan meja dengan cekatan, mencuci piring, dan mengecek ulang lantai agar tidak licin. Di sela pekerjaan, Aulia selalu menjaga wudhu dan mengatur waktu sholat. Ia memohon pada Allah agar diberi kelapangan hati untuk menjalani hari-hari panjang di negeri orang. Malamnya, Aulia baru bisa menatap langit dari jendela kecil kamarnya. Di luar, angin panas sudah mereda. Lampu taman memantulkan cahaya ke batu putih di halaman. Aulia duduk di tepi ranjang, membuka catatan kecil, dan menulis. Hari pertama. Tuan rumah baik. Ibu lembut. Ayah menenangkan. Tuan muda sopan. Dapur rapi. Hati lega. Ia menutup buku, mematikan lampu, lalu berbaring. Ada kelelahan yang jujur, ada harapan yang tumbuh. Di sela kantuk, Aulia berbisik. Ya Allah, titipkan aku pada kebaikan orang-orang di rumah ini. Lindungi aku dari niat yang tidak baik, dari fitnah yang bisa meruntuhkan. Jadikan aku hamba yang sabar dan jujur. Hari-hari berikutnya mengalir seperti aliran air yang menemukan sungainya. Aulia bekerja tanpa banyak bicara.
Ibu sering mengajak berbincang di sela menata bumbu dapur. Ayah sesekali bertanya kabar kampung halaman dan mendoakan agar rezeki Aulia diluaskan. Fahd tetap menjaga jarak sopan. Ia berbicara jika perlu, memberikan arahan singkat, lalu kembali pada kesibukannya. Aulia tidak pernah berusaha menonjol. Ia hanya menjaga agar rumah selalu nyaman dan ibadahnya tidak tertinggal. Ketenangan itu, pelan namun pasti, membuat keluarga besar ini percaya. Pada suatu sore, langit memerah seperti kain yang direndam senja. Ibu mengajak Aulia duduk di teras, menawari segelas jus delima. Ibu bercerita tentang masa kecil Fahd, tentang kebun kurma yang dulu sering mereka kunjungi bersama keluarga. Aulia mendengar dengan saksama. Ia tertawa ketika ibu mengenang tingkah Fahd kecil yang takut pada ayam. Di momen itu, sesuatu yang hangat merayap di dada Aulia. Ia merasa tidak lagi menjadi orang asing. Ia merasa seolah menemukan pangkuan ibu yang hilang. Air matanya menitik pelan. Ibu menepuk tangan Aulia lembut. Kau aman di sini, nak. Jadilah dirimu. Bekerjalah dengan tulus. Allah melihat setiap niat yang kau simpan. Malam kian turun. Rumah besar itu kembali tenang. Aulia menutup tirai kamarnya, mematikan lampu, dan memeluk syal tipis peninggalan ibunya. Di luar jendela, angin membelai pohon kurma. Di dalam kamar, Aulia membiarkan hatinya berbisik pada langit. Ia tidak tahu bahwa langkah-langkah kecil yang ia tapaki dengan sabar sedang menuntunnya pada liku takdir yang sulit ditebak. Ia belum melihat gelombang yang suatu hari akan menguji kewarasan dan keberaniannya. Ia belum mendengar kabar yang akan membolak-balik perasaan sekaligus membuka pintu yang selama ini terkunci. Yang ia tahu malam itu hanya satu hal. Esok pagi, ia akan kembali bangun, menyiapkan sarapan, dan bekerja dengan jujur. Karena setiap hari yang jujur selalu menyimpan kejutan. Hari-hari di rumah besar keluarga Fahd berjalan seperti putaran roda yang teratur. Aulia terbiasa bangun lebih awal sebelum adzan subuh berkumandang. Ia mengambil air wudu, melaksanakan sholat, lalu menyiapkan sarapan. Aroma roti panggang dan sup hangat sering menyambut pagi keluarga itu. Ibu dan ayah Fahd duduk di meja makan dengan tenang, sementara Fahd sering datang dengan langkah tergesa karena harus berangkat kerja. Bagi Aulia, setiap pagi adalah kesempatan untuk belajar hal baru. Ia mulai terbiasa dengan alat-alat modern yang ada di dapur. Mesin pencuci piring, oven listrik, hingga pengatur suhu ruangan yang berbeda dari rumah sederhana di kampungnya. Meski kadang kikuk, ia selalu berusaha cepat memahami. Bila salah, ia tidak malu meminta maaf. Sikap rendah hati itu membuat ibu Fahd semakin menyayanginya. Suatu pagi, ketika Aulia sedang menata buah di mangkuk besar, ibu menghampiri dan berkata lembut, "Nak, jangan terlalu lelah. Kau boleh istirahat jika letih. Rumah ini besar, tapi bukan berarti semua harus dikerjakan sekaligus." Aulia menunduk dan menjawab dengan sopan, "Terima kasih, Bu. Saya ikhlas. Saya ingin membalas kebaikan keluarga ini dengan kerja yang baik." Ibu tersenyum, lalu menepuk pundaknya. Sentuhan itu seperti pelukan seorang ibu yang telah lama hilang. Sementara itu, Fahd mulai memperhatikan Aulia dari jauh. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tetapi diam-diam ia mengagumi ketelitian dan kesabaran Aulia. Suatu sore, Fahd pulang lebih cepat dari biasanya. Ia mendapati Aulia sedang menyapu halaman. Angin gurun berhembus membawa debu halus, membuat kerudung Aulia berkibar pelan. Fahd berdiri sejenak, lalu berkata, "Kau tidak harus melakukan itu sendirian. Aku bisa memanggil tukang kebun." Aulia terkejut mendengar suara itu, lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Tuan. Saya sudah terbiasa bekerja. Lagi pula, ini juga bagian dari tugas saya." Fahd mengangguk. Ada sesuatu dalam jawaban sederhana itu yang membuat hatinya bergetar. Ia terbiasa melihat orang-orang yang mencari jalan mudah. Namun perempuan di depannya memilih jalan yang lebih berat dengan kesungguhan yang tulus. Malam harinya, saat keluarga berkumpul di ruang tamu, ibu bercerita tentang masa lalu Fahd. Tentang bagaimana ia sejak kecil dididik untuk bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Aulia mendengarkan dengan seksama, tidak menyela, hanya sesekali mengangguk.
Ayah lalu menoleh pada Aulia dan bertanya, apakah kau rindu kampung halamanmu, nak? Pertanyaan itu membuat dada Aulia sesak. Ia menahan air mata, lalu menjawab lirih, tentu Pak. Tapi saya harus kuat. Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk meratap. Jawaban itu membuat ayah Fahd menatapnya penuh kagum. Hari-hari berikutnya, kedekatan antara Aulia dan keluarga itu semakin kuat. Ia bukan lagi sekadar pekerja, melainkan bagian dari keseharian. Ibu sering mengajaknya duduk di dapur sambil mengupas buah. Ayah kerap mengajaknya berbincang tentang kampung halaman. Bahkan Fahd, yang biasanya dingin, mulai membuka percakapan kecil. Masakanmu enak. Siapa yang mengajarkanmu? Tanya Fahd suatu malam saat makan malam. Aulia tersenyum. Almarhum ibu saya, Tuan. Beliau selalu bilang, masakan harus disiapkan dengan hati, bukan hanya bumbu. Fahd terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kata-kata itu melekat di pikirannya. Namun, di balik kehangatan itu, perlahan muncul bayangan ujian. Beberapa kerabat keluarga besar Fahd sering datang berkunjung. Mereka adalah orang-orang terpandang yang terbiasa melihat pekerja hanya sebagai pelayan. Tatapan tajam mereka kadang menusuk hati Aulia. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang terang-terangan meremehkan. Seorang janda muda dari desa bekerja di rumah sebesar ini, tidakkah berbahaya? Salah seorang kerabat berucap sinis. Aulia mendengar kalimat itu, namun ia memilih diam. Ia menunduk, melanjutkan pekerjaannya, dan menahan perasaan. Ia tahu, hidupnya di negeri orang tidak akan mudah. Fitnah dan pandangan merendahkan bisa datang kapan saja. Yang bisa ia lakukan hanyalah tetap sabar dan berpegang pada niat tulusnya. Malam itu, setelah semua tertidur, Aulia duduk di tepi ranjang kecilnya. Ia membuka catatan lusuh yang selalu menemaninya. Di halaman kosong, ia menulis pelan. Hari ini aku belajar, semakin dekat pada kebaikan, semakin banyak pula ujian yang datang. Ya Allah, kuatkan aku. Lindungi aku dari niat buruk orang lain. Aku hanya ingin bekerja dengan jujur. Air matanya menetes di atas kertas, membasahi tulisan itu. Ia menutup buku, memeluk syal pemberian ibunya, lalu tertidur dengan doa yang bergema di dadanya. Di luar kamar, angin malam berhembus membawa bisikan takdir. Rumah besar itu masih berdiri tenang, namun di dalamnya mulai tumbuh benih-benih perasaan yang tak seorang pun menduga. Benih yang kelak akan membawa Aulia pada ujian terberat sekaligus kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Hari demi hari terasa semakin akrab. Aulia tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga seperti anggota keluarga yang dihormati. Ibu sering memuji ketelatenannya, ayah merasa tenang dengan kehadirannya, dan Fahd pun, meski jarang bicara, semakin sering melibatkan Aulia dalam percakapan sederhana. Namun di balik semua kehangatan itu, tidak semua orang bisa menerima kehadiran Aulia dengan lapang dada. Suatu sore, rumah besar itu kedatangan tamu dari keluarga besar Fahd. Mereka adalah sepupu-sepupu dan kerabat jauh yang memiliki kebiasaan menilai orang lain dari status dan harta. Dari balik dapur, Aulia mendengar tawa bercampur bisikan yang menyusup seperti duri di telinganya. Perempuan itu janda, bukan? Bagaimana mungkin bisa dipercaya tinggal di rumah ini? Yang lain menimpali, jangan-jangan ia punya niat mendekati Fahd. Tidak wajar seorang pembantu begitu dekat dengan keluarga majikan. Kalimat-kalimat itu menancap dalam dada Aulia. Ia mencoba menahan air mata, menunduk sambil mengaduk sup di atas kompor. Tangannya bergetar, tapi ia tidak membiarkan api padam. Baginya, pekerjaan adalah amanah. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, ia hanya ingin melaksanakan tugas dengan baik. Namun, gosip itu ternyata tidak berhenti di ruang tamu. Malam itu, salah satu kerabat dengan sengaja mendekati ayah Fahd dan berbisik panjang. Ia mengatakan bahwa Aulia sengaja bersikap manis untuk mengambil hati keluarga, bahwa kehadirannya bisa menjadi aib jika tidak segera dihentikan. Fitnah itu seperti racun yang merambat cepat. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Aulia merasakan tatapan yang lebih tajam dari salah seorang kerabat yang masih tinggal beberapa hari di rumah itu. Bahkan seorang pembantu lain sempat berbisik, "Hati-hati, ada yang tidak suka padamu."
Aulia hanya mengangguk, menunduk, dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak ingin membalas. Ketika sore tiba, keributan kecil terjadi. Salah satu vas bunga antik di ruang tamu jatuh pecah. Tidak ada yang melihat siapa penyebabnya, tapi tudingan langsung mengarah pada Aulia. Siapa lagi kalau bukan dia? Sudah jelas dari tadi ia di dekat situ. Suara keras seorang kerabat membuat ruangan hening. Aulia terdiam, wajahnya memucat. Ia baru saja keluar dari dapur membawa nampan minuman. Tidak ada seorang pun yang membelanya, semua terdiam menunggu reaksi keluarga inti. Ayah Fahd menatap Aulia. Apakah benar kau yang menjatuhkan vas ini, nak? Suaranya tidak meninggi, tapi cukup membuat Aulia gemetar. Ia menelan ludah, lalu menjawab dengan suara bergetar. Tidak, Pak. Demi Allah, bukan saya. Saya baru saja keluar dari dapur. Kerabat itu mendengus sinis. Ah, alasan. Sejak awal aku sudah curiga. Wanita janda, siapa tahu niatnya macam-macam. Fitnah itu menusuk jantung Aulia. Air matanya menetes, namun ia tetap berdiri tegak. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu yang sebenarnya. Engkau tahu aku tidak bersalah. Jangan biarkan kebohongan menutup kebenaran." Ketegangan itu berlangsung hingga Ibu Fahd berdiri. Ia menatap tajam pada kerabat yang menuduh. "Cukup. Aku tahu siapa Aulia. Aku melihat bagaimana ia bekerja setiap hari, bagaimana ia menjaga sopan santun. Tidak ada satupun alasan untuk meragukannya." Suara ibu yang tegas membuat ruangan hening. Fahd yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Aku percaya pada Aulia. Kalau memang ada yang menjatuhkan vas itu, biar kita buktikan dengan melihat rekaman kamera di ruang tamu." Kerabat yang tadi menuduh mendadak terdiam. Wajahnya pucat karena ia tahu kamera tersembunyi memang dipasang di setiap sudut rumah. Beberapa menit kemudian, Fahd memanggil teknisi untuk membuka rekaman. Benar saja, yang terlihat justru anak kecil dari kerabat itu yang berlari-lari dan menabrak meja hingga vas jatuh. Semua orang terkejut. Kerabat yang menuduh tadi menunduk malu, tidak berani menatap wajah keluarga. Aulia meneteskan air mata lega. Ia menutup wajah dengan tangan, lalu berbisik lirih, "Terima kasih, ya Allah." Malam itu, setelah kerabat pergi dengan wajah masam, ibu menghampiri Aulia dan memeluknya. "Nak, jangan pernah merasa sendiri. Aku percaya padamu. Orang yang berhati tulus akan selalu dilindungi." Sejak kejadian itu, posisi Aulia di rumah semakin kuat. Fahd menatapnya dengan hormat yang berbeda. Ia melihat betapa teguh perempuan itu menghadapi fitnah tanpa balasan. Ayah pun menepuk pundaknya dan berkata, "Kau lulus dari ujian pertama, nak. Pegang terus kesabaranmu. Allah selalu bersama orang yang sabar." Malam itu, di kamar kecilnya, Aulia menulis di catatan lusuhnya. "Hari ini aku difitnah, tapi kebenaran tetap menang. Ya Allah, terima kasih Engkau menolongku. Aku akan terus berjalan dengan sabar." Di luar jendela, angin gurun kembali berhembus. Aulia tidak tahu, ujian ini hanyalah awal. Gelombang yang lebih besar sudah menunggu di depan. Dan justru dari gelombang itulah takdir besar akan datang mendekatinya. Setelah badai fitnah itu berlalu, suasana rumah besar keluarga Fahd kembali tenang. Kepercayaan pada Aulia justru semakin kuat. Ibu sering mengatakan bahwa Aulia adalah anugerah yang dikirim Allah untuk membantu keluarga mereka. Ayah pun semakin dekat, kadang mengajak Aulia duduk bersama di teras sambil membicarakan hal-hal ringan tentang kebun kurma, tentang musim, atau sekadar tentang keindahan bintang di malam Arab. Namun perubahan paling terasa justru datang dari Fahd. Pria muda itu yang sebelumnya dingin dan menjaga jarak, kini mulai menunjukkan sikap yang lebih hangat. Setiap kali pulang kerja, ia tidak hanya menyapa singkat, tapi juga bertanya kabar Aulia. Bahkan suatu malam ia sempat berhenti di dapur hanya untuk mengatakan, "Sup ini enak. Terima kasih sudah memasaknya." Kata-kata sederhana itu membuat Aulia tersenyum, meski ia segera menunduk untuk menahan hatinya tetap tenang. Hari-hari berikutnya, tanpa disadari, percakapan mereka semakin sering. Kadang Fahd bertanya tentang kampung halaman Aulia, tentang bagaimana rasanya tumbuh di desa dengan ladang singkong dan sawah yang hijau.
Aulia bercerita dengan mata berbinar, meski hatinya masih menyimpan luka. Ia mengisahkan bagaimana dulu ayahnya mengajarkan cara menanam, bagaimana ibunya mengajarkan cara memasak, dan bagaimana ia dulu bercita-cita bisa pergi ke luar negeri untuk mencari pengalaman. Fahd mendengarkan dengan serius, seolah setiap kata Aulia adalah kisah yang berharga. Namun, di balik percakapan hangat itu, Aulia selalu berusaha menjaga jarak. Ia sadar posisinya hanya sebagai pekerja. Ia tidak ingin sikapnya menimbulkan fitnah baru. Maka setiap kali Fahd menatap terlalu lama, Aulia buru-buru mencari kesibukan lain. Dalam hatinya, ia berdoa agar tidak terjebak dalam perasaan yang salah. Meski begitu, doa tidak bisa sepenuhnya menutup getaran hati. Suatu sore, Fahd pulang dengan wajah letih. Ia baru saja menghadapi masalah bisnis yang cukup berat. Melihat itu, Aulia memberanikan diri menyajikan teh hangat dengan sedikit madu. "Silakan diminum, Tuan. Teh ini bisa membuat badan lebih segar." Fahd menerima cangkir itu, menatapnya sekilas, lalu berkata lirih, "Kau selalu tahu apa yang kubutuhkan." Kalimat itu singkat, namun cukup membuat jantung Aulia berdebar. Malam hari, Aulia menulis lagi di buku catatannya. "Ya Allah, aku takut dengan perasaan yang mulai tumbuh. Aku hanya ingin bekerja dengan jujur. Jika memang ada takdir lain, biarlah Engkau yang menuntun. Jangan biarkan aku melangkah pada jalan yang salah." Air matanya menetes di halaman buku itu. Ia tahu, hatinya mulai diuji dengan cara yang berbeda. Beberapa hari kemudian, keluarga besar kembali berkumpul di rumah untuk acara makan malam. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini banyak kerabat yang mulai melihat Aulia dengan pandangan lain. Mereka menyadari bahwa tuduhan dulu tidak terbukti, bahkan sebaliknya, Aulia semakin disayangi oleh orang tua Fahd. Namun tetap saja, ada yang tidak suka. Bisikan-bisikan kecil terdengar lagi. Jangan-jangan anak muda itu benar-benar jatuh hati pada pembantu ini. Bisikan itu nyaris sampai ke telinga Aulia, tetapi ia memilih menahan diri. Ia hanya fokus melayani makan malam dengan sopan. Namun tidak bisa dipungkiri, keakraban Fahd dan Aulia saat berbicara mulai terlihat jelas. Bahkan ayah dan ibu Fahd kadang tersenyum melihat mereka berbincang. Pada suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit Arab, Fahd secara tidak sengaja bertemu Aulia di halaman. Aulia sedang menggantung cucian, sementara Fahd baru saja menerima telepon. Angin malam berembus lembut, membuat suasana terasa berbeda. Fahd menatap Aulia, lalu berkata dengan suara tenang, "Aulia, aku ingin jujur. Aku menghargaimu bukan hanya karena kau bekerja keras. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku merasa damai." Aulia terdiam. Wajahnya memanas. Ia menunduk, mencoba mencari kata, namun lidahnya keluh. Akhirnya ia hanya bisa berkata pelan, "Tuan, saya hanyalah pekerja di rumah ini. Jangan membuat hati saya salah langkah." Fahd menghela napas, lalu menjawab, "Aku tidak peduli dengan status. Yang aku pedulikan adalah hati. Dan hatiku melihat ketulusanmu." Percakapan itu hanya berlangsung sebentar, karena Aulia segera pamit masuk. Namun malam itu ia tidak bisa tidur. Hatinya bergetar keras, antara bahagia sekaligus takut. Ia sadar, ini adalah titik awal dari ujian yang lebih besar. Di kamarnya, ia berbisik lirih, "Ya Allah, lindungi aku dari fitnah. Jika memang ada jalan yang kau rencanakan, maka beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku jatuh pada keburukan." Malam semakin larut, tapi suara hatinya semakin jelas. Aulia tahu, sejak malam itu hidupnya tidak akan sama lagi. Benih perasaan yang tadinya samar kini mulai tumbuh nyata. Dan benih itu, cepat atau lambat, akan menuntunnya pada takdir besar yang tak pernah ia duga. Hari-hari di rumah besar itu berjalan dengan ritme yang semakin hangat. Setelah percakapan di halaman malam itu, Aulia dan Fahd memang tidak lagi membicarakan perasaan. Namun ada yang berubah. Fahd menjadi lebih sering menanyakan kabar Aulia, lebih memperhatikan apakah ia letih, bahkan sesekali menitipkan hadiah kecil seperti buku doa atau syal sederhana. Aulia menerima dengan rasa canggung. Ia menyimpannya baik-baik, bukan karena nilai benda itu, melainkan karena niat tulus yang ia rasakan. Perubahan itu tidak luput dari perhatian ayah dan ibu Fahd.
Mereka adalah orang tua yang bijaksana, mata mereka peka melihat tanda-tanda yang tersembunyi. Suatu pagi, ketika Aulia sedang menata meja makan, ibu menghampirinya dengan senyum lembut. "Nak, aku melihat ada cahaya berbeda di wajahmu akhir-akhir ini. Kau terlihat lebih hidup." Aulia terkejut, wajahnya memerah. Ia menunduk, pura-pura sibuk merapikan sendok. "Saya hanya berusaha bekerja sebaik mungkin, Bu." Ibu mengangguk pelan, seolah tidak ingin memaksa jawaban. Namun tatapan matanya penuh makna. Sore harinya, giliran ayah yang mengajak Fahd duduk di beranda. Angin padang pasir berhembus lembut, membawa aroma debu dan bunga yang ditanam di taman. Ayah menatap putranya dengan tenang. "Fahd, aku melihat caramu memandang Aulia. Kau berbeda. Kau menghormatinya, bahkan lebih dari sekadar pekerja di rumah ini." Fahd terdiam, lalu menunduk. Setelah hening beberapa saat, ia berkata, "Ayah benar. Aku tidak bisa memungkiri. Ada ketulusan dalam dirinya yang membuatku kagum. Ia sederhana, tapi hatinya luas. Aku merasa damai bila berada di dekatnya." Ayah menarik napas panjang, lalu tersenyum. "Nak, tidak ada yang salah dengan mencintai seseorang karena ketulusan hatinya. Justru itu yang paling penting. Namun ingat, dunia tidak akan semudah itu menerima. Kau harus siap menanggung resiko." Fahd mengangguk mantap. "Aku siap, Ayah. Aku tidak peduli dengan apa kata orang. Selama Aulia berhati baik, aku yakin Allah akan meridho." Sementara itu, Aulia masih berkutat dengan kegelisahan. Di kamarnya, ia menulis lagi di buku catatan lusuhnya. "Aku takut dengan arah perasaan ini. Jika aku menerima, apakah aku tidak salah langkah? Jika aku menolak, apakah aku melawan takdir? Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar." Ia menutup buku itu dengan air mata yang jatuh di halaman. Malam itu, ibu mengetuk pintu kamarnya. Dengan lembut, ibu duduk di samping Aulia. "Nak, aku ingin bicara dari hati ke hati. Kami melihat bagaimana kau menjaga diri, bagaimana kau bekerja tanpa pamrih. Kau bukan sekadar pekerja di rumah ini. Kau sudah seperti anak bagi kami." Aulia tidak bisa menahan tangis. Ia meraih tangan ibu dan menciumnya. "Bu, saya hanya ingin membalas kebaikan keluarga ini. Saya tidak berharap lebih." Ibu mengusap rambut Aulia. "Kadang kita tidak bisa menolak apa yang Allah kehendaki. Bila suatu hari nanti ada jalan yang lebih besar terbuka, jangan takut. Kami akan selalu mendukungmu." Kalimat itu membuat hati Aulia bergetar. Ia tahu, Ibu Fahd sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Hari berganti, hingga datang satu malam yang menjadi titik penting. Keluarga berkumpul untuk makan malam sederhana. Di meja, Fahd duduk berhadapan dengan Aulia yang sibuk mengatur hidangan. Ayah memandang ke arah mereka berdua, lalu berkata dengan suara tenang, "Aulia, apakah kau merasa betah tinggal di sini?" Aulia menatap kaget, lalu menunduk. "Betah sekali, Pak. Ibu dan bapak sangat baik, Fahd pun selalu menghargai saya." Ayah tersenyum, lalu menoleh pada istrinya. Ibu mengangguk, seolah memberi restu pada kata-kata yang akan keluar. "Nak, kami ingin kau tahu, bila suatu hari Fahd memilih jalan hidupnya bersama seseorang, kami ingin kau ada di sisinya. Kau sudah membuktikan bahwa ketulusan lebih berharga dari status." Aulia tidak mampu berkata apa-apa. Dadanya bergetar hebat. Air matanya menetes, tapi bukan karena sedih, melainkan karena perasaan yang bercampur bahagia sekaligus takut. Fahd menatapnya dengan penuh keyakinan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aulia merasa dirinya tidak lagi hanya seorang pekerja di rumah besar itu. Ia mulai melihat pintu takdir yang perlahan terbuka. Namun ia juga tahu, setiap pintu besar selalu membawa ujian yang lebih besar pula. Dan jalan menuju cinta sejati tidak akan pernah mulus. Malam di kota Arab turun dengan perlahan. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning di sepanjang jalanan yang tenang. Di rumah besar itu, semua orang sudah masuk kamar, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Aulia duduk di kamarnya, memandang syal peninggalan ibunya yang selalu ia simpan di ujung ranjang. Malam ini hatinya tidak tenang. Sejak percakapan dengan ibu beberapa hari lalu, pikirannya tidak pernah berhenti bertanya.
Apakah mungkin seorang perempuan sederhana sepertinya mendapat tempat di hati keluarga kaya ini? Di ruang lain, Fahd pun tidak bisa tidur. Sejak lama ia menahan perasaan yang terus tumbuh. Ia mencoba mengabaikan, mencoba meyakinkan diri bahwa Aulia hanyalah pekerja, namun setiap hari ia melihat ketulusan itu dengan mata kepala sendiri. Ia tahu, perasaan ini bukan ilusi. Dan malam itu, dengan langkah mantap, ia mengetuk pintu kamar Aulia. Aulia terkejut mendengar ketukan itu. Dengan hati-hati ia membuka pintu, dan mendapati Fahd berdiri di sana dengan wajah tenang namun penuh keyakinan. "Maaf mengganggu," ucap Fahd pelan. "Aku hanya ingin bicara sebentar." Aulia mengangguk canggung, lalu mempersilakan Fahd duduk di kursi kecil di dekat jendela. Suasana hening beberapa saat. Hanya angin malam yang terdengar berembus dari luar. Fahd menatap Aulia dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Aulia, aku sudah lama menahan ini. Aku kagum padamu. Bukan karena kau bekerja dengan baik, tapi karena hatimu yang tulus. Kau tidak pernah mengeluh, kau selalu sabar, dan kau menjaga kehormatanmu dengan baik. Aku jatuh hati padamu." Kalimat itu membuat Aulia gemetar. Ia menunduk, air matanya menggenang. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Tuan, jangan berkata begitu. Saya hanyalah seorang janda yang bekerja di rumah ini. Saya tidak pantas. Banyak orang akan menuduh saya, akan menganggap saya hanya ingin harta." Fahd menggeleng mantap. "Aku tidak peduli apa kata orang. Yang aku pedulikan adalah kebenaran. Dan kebenarannya adalah aku mencintaimu. Statusmu tidak membuatmu rendah. Justru itu membuatku semakin menghargaimu, karena kau berjuang dari titik yang paling sulit." Aulia menutup wajah dengan kedua tangannya. Hatinya berkecamuk. Ia tidak bisa memungkiri bahwa ada getaran yang sama dalam dirinya, tetapi ia takut. Takut akan fitnah, takut akan pandangan orang, takut jika semua ini hanyalah ujian yang akan membuatnya semakin terpuruk. "Saya tidak bisa, Tuan," ucapnya dengan suara lirih. "Saya tidak ingin menjadi sumber masalah bagi keluarga ini." Fahd bangkit dari kursinya, berdiri tegak dengan sorot mata penuh keyakinan. "Kau bukan masalah, Aulia. Kau adalah jawaban. Aku sudah berbicara dengan ayah dan ibu. Mereka melihat apa yang aku lihat. Mereka percaya padamu. Jika aku memilihmu, itu bukan karena kasihan, tetapi karena aku ingin kau ada di sisiku." Aulia terdiam. Air matanya jatuh satu persatu. Ia merasa seperti terjepit di antara dua dinding besar, perasaan tulus yang mulai tumbuh dan rasa takut yang menghantuinya. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Beri saya waktu, Tuan. Saya butuh doa, saya butuh petunjuk dari Allah. Saya tidak bisa memutuskan sekarang." Fahd mengangguk, wajahnya tenang. "Aku akan menunggu. Aku tidak akan memaksamu. Tapi ketahuilah, hatiku sudah memilih." Ia lalu pamit keluar, meninggalkan Aulia yang masih terisak di kamarnya. Malam itu, Aulia sujud lama dalam sholat tahajudnya. Suaranya bergetar ketika berdoa, "Ya Allah, jika ini jalan yang kau tetapkan, beri aku kekuatan. Jika ini hanyalah ujian untuk menjatuhkanku, maka jauhkanlah. Aku hanya ingin berjalan di jalan MU yang lurus." Di luar kamar, langit Arab bertabur bintang. Seolah bintang-bintang itu ikut menjadi saksi betapa dua hati kini sedang diuji. Bukan sekadar ujian cinta, melainkan ujian keyakinan dan ketulusan. Dan sejak malam itu, segalanya tidak lagi sama. Hari-hari berikutnya terasa seperti menunggu petir yang tidak kunjung jatuh. Setelah pengakuan rahasia Fahd malam itu, hati Aulia tidak pernah benar-benar tenang. Ia tetap bekerja dengan tekun, tetap tersenyum pada ibu dan ayah, tetap menjaga ibadah, tetapi di dalam dirinya ada badai kecil yang terus berputar. Setiap kali Fahd menatapnya, setiap kali ia mendengar langkah Fahd di lorong rumah, jantungnya berdebar lebih cepat. Fahd pun tak kalah gelisah. Ia tahu Aulia belum berani memberi jawaban, tetapi ia yakin bahwa menunda hanya akan menimbulkan lebih banyak prasangka. Maka ia memutuskan sesuatu yang besar. Ia akan menyatakan niatnya di hadapan keluarganya, termasuk para kerabat yang selama ini memandang rendah Aulia. Malam itu, rumah besar keluarga Fahd dipenuhi tamu.
Sepupu-sepupu, paman, bibi, dan beberapa kerabat jauh hadir untuk makan malam bersama. Meja panjang penuh dengan hidangan khas Arab, aroma daging panggang dan rempah memenuhi ruangan. Aulia sibuk mondar-mandir memastikan semua tamu terlayani. Ia berusaha menahan gugup karena ia tahu malam ini bukan malam biasa. Ketika hidangan utama selesai disajikan, Ayah Fahd berdiri untuk memberi sambutan singkat. Ia berterima kasih pada semua yang hadir, lalu mempersilakan Fahd berbicara. Suasana hening. Semua mata tertuju pada Fahd yang berdiri dengan wajah tegas. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara mantap. Aku ingin mengumumkan sesuatu di hadapan keluarga besar. Selama ini, aku sudah mengenal seorang perempuan yang bekerja di rumah kita. Dia bukan hanya pekerja, melainkan sosok yang sabar, jujur, dan tulus. Aku tidak bisa menutup hati lagi. Aku ingin menjadikannya pendamping hidupku. Perempuan itu adalah Aulia. Seisi ruangan terperangah. Suara bisik-bisik langsung terdengar. Beberapa kerabat memandang sinis, beberapa bahkan memprotes terang-terangan. Apa kau sudah gila, Fahd? Dia hanyalah seorang janda dari desa. Bagaimana bisa kau mempermalukan keluarga dengan keputusan ini? Yang lain menambahkan, banyak perempuan bangsawan yang pantas untukmu. Mengapa harus memilih seorang pembantu? Aulia yang berdiri di sudut ruangan nyaris menjatuhkan nampan yang ia bawa. Wajahnya memucat, tangannya bergetar. Ia ingin lari ke kamarnya, ingin bersembunyi dari tatapan yang menusuk, tetapi suaranya hilang. Namun sebelum suasana semakin panas, Ibu Fahd bangkit dari kursinya. Dengan suara lembut tetapi tegas, ia berkata, "Cukup. Aku tahu siapa Aulia. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana ia menjaga rumah ini, bagaimana ia memperlakukan kami dengan hormat, bagaimana ia menjaga dirinya. Jangan ada yang meremehkan niat baik hanya karena status." Ayah Fahd ikut berdiri. Anakku Fahd sudah dewasa. Ia berhak memilih jalannya. Jika pilihannya jatuh pada Aulia, maka kami merestui. Kami melihat kebenaran dalam dirinya. Kerabat-kerabat yang semula keras menentang terdiam, meski wajah mereka masih menampakkan rasa tidak puas. Beberapa berbisik dengan nada sinis, tetapi tidak berani membantah langsung di hadapan ayah dan ibu. Fahd kemudian menoleh ke arah Aulia. "Aulia, aku tidak malu menyebut namamu di depan siapapun. Aku ingin kau menjadi istriku, bukan karena kasihan, tetapi karena aku percaya kaulah yang Allah titipkan untukku." Air mata Aulia akhirnya tumpah. Ia menunduk, tubuhnya gemetar. Suara hatinya bercampur antara syukur dan takut. Ia tidak menjawab malam itu, hanya menangis sambil memeluk syal peninggalan ibunya yang kebetulan ia bawa di tangannya. Semua orang bisa melihat bahwa hatinya sedang berperang hebat. Malam itu menjadi titik balik. Rumah besar itu tidak lagi sama. Ada yang mendukung penuh, ada yang menolak dalam diam, ada pula yang menunggu dengan tatapan penuh tanda tanya. Tetapi satu hal jelas, Fahd sudah berani berdiri untuk Aulia. Di kamarnya, Aulia sujud lama. Doa lirihnya mengalir, "Ya Allah, aku tidak pernah membayangkan akan sampai di titik ini. Jika memang jalan ini baik, lapangkanlah. Jika ada keburukan, jauhkanlah dengan cara yang engkau ridho. Aku tidak ingin salah langkah. Aku hanya ingin ridho-Mu." Di luar, bulan purnama menggantung terang. Seakan menjadi saksi bahwa cinta sejati memang selalu diuji sebelum akhirnya benar-benar mendapat restu. Sejak malam pengumuman itu, suasana rumah besar keluarga Fahd penuh dengan beragam reaksi. Ada yang diam-diam mendukung, ada pula yang masih menentang. Bagi Aulia, hari-hari terasa semakin berat. Setiap langkahnya di dapur, di ruang tamu, hingga di halaman selalu terasa diawasi. Namun di balik semua tekanan itu, ia tetap bekerja dengan hati yang ikhlas. Ia tahu, hanya kesabaran dan doa yang bisa menjadi tamengnya. Fahd tidak mundur sedikit pun. Justru setelah ia menyatakan niatnya di hadapan keluarga, sikapnya semakin jelas. Ia selalu berdiri di sisi Aulia, melindunginya dari bisikan miring. Bahkan suatu sore, ia berkata dengan tegas di hadapan beberapa kerabat, "Aku tidak peduli apa kata kalian. Aku yang akan menjawab di hadapan Allah atas pilihanku. Dan pilihanku adalah Aulia.
Kalimat itu membuat sebagian kerabat terdiam, tidak berani lagi berkomentar. Ibu dan ayah Fahd pun semakin menunjukkan kasih sayang mereka kepada Aulia. Ibu sering menggandeng tangan Aulia ketika berjalan di halaman, seolah ingin menunjukkan pada semua orang bahwa ia benar-benar menerima Aulia sebagai bagian dari keluarga. Ayah menepuk pundaknya dengan hangat, berkata, "Nak, jangan pernah ragu. Kejujuranmu lebih berharga dari semua harta di dunia. Kami percaya padamu." Hari yang ditunggu pun akhirnya tiba. Setelah melewati banyak perbincangan, doa, dan pertimbangan, keputusan besar diambil. Fahd dan Aulia akan melangsungkan pernikahan sederhana di rumah besar itu. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan ribuan orang, hanya keluarga inti dan beberapa sahabat dekat. Namun justru kesederhanaan itu membuat suasananya terasa begitu hikmat. Pagi itu, langit Arab berwarna biru jernih. Matahari memancarkan cahaya hangat yang menyinari halaman rumah. Aulia duduk di kamarnya dengan hati bergetar. Ia mengenakan gaun putih sederhana yang dipinjamkan oleh ibu Fahd. Di tangannya, syal peninggalan ibunya ia genggam erat. Air mata menetes di pipinya. Ya Allah, siapa sangka aku yang dulu ditinggalkan suami dan hidup sebatang kara, kini Engkau angkat derajatku sampai di titik ini. Aku takut, tapi aku juga bersyukur. Lindungilah aku dalam rumah tangga ini. Di ruang utama, Fahd sudah bersiap. Wajahnya tampak tenang, meski di dalam dadanya bergemuruh doa dan harapan. Ayah duduk di sampingnya, memberikan semangat. Nak, ini adalah tanggung jawab besar. Ingatlah, istri bukan hanya teman hidup, tetapi juga amanah dari Allah. Perlakukan Aulia dengan kasih sayang, seperti kau ingin ibumu diperlakukan dengan hormat. Fahd mengangguk dalam, matanya berkaca-kaca. Ijab kabul berlangsung singkat namun penuh haru. Suara Fahd lantang dan jelas ketika mengucapkan akad. Seketika suasana ruangan berubah hening, lalu disambut dengan ucapan syukur dari semua yang hadir. Aulia menangis, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ibu memeluknya erat, membisikkan doa agar rumah tangga mereka selalu dipenuhi keberkahan. Setelah akad, mereka duduk berdampingan untuk pertama kalinya sebagai suami istri. Fahd menatap Aulia dengan tatapan lembut lalu berkata lirih, "Mulai hari ini, kau bukan lagi hanya pekerja di rumah ini. Kau adalah istriku, pendamping hidupku. Aku berjanji akan menjagamu, sebagaimana aku menjaga keluargaku sendiri." Aulia menunduk, air matanya kembali mengalir. Ia menjawab pelan, "Saya pun berjanji akan mendampingi Tuan, dengan hati yang tulus. Semoga Allah meridau." Beberapa kerabat yang sebelumnya menentang hanya bisa terdiam. Ada yang menatap dengan rasa tidak percaya, ada yang masih menyimpan ketidaksukaan. Namun tidak sedikit pula yang akhirnya luluh, menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan status atau harta. Mereka melihat betapa kuatnya keberanian Fahd, betapa tulusnya hati Aulia. Dan pada akhirnya, banyak yang mengucapkan selamat dengan tulus. Hari-hari setelah pernikahan menjadi babak baru bagi Aulia. Ia tidak lagi tidur di kamar kecilnya, melainkan di kamar pengantin yang indah. Ia tidak lagi sekadar bekerja, melainkan mengatur rumah tangga bersama Fahd. Namun yang tidak berubah adalah kesederhanaannya. Aulia tetap membantu pekerjaan rumah, tetap menjaga ibadahnya, tetap rendah hati pada semua orang. Justru sikap itu semakin membuatnya dihormati, tidak hanya oleh keluarga inti, tetapi juga oleh para tetangga dan kerabat yang dulu meremehkannya. Malam pertama setelah pernikahan, Aulia duduk di balkon rumah, memandang langit penuh bintang. Fahd duduk di sampingnya. Mereka terdiam lama, hanya menikmati keindahan malam. Lalu Fahd berbisik, "Kau tahu, Aulia? Aku yakin ini bukan kebetulan. Semua luka yang kau alami, semua air mata yang kau tahan, ternyata hanya jalan yang menuntunmu sampai di sisiku. Aku bersyukur pada Allah." Aulia menoleh, tersenyum sambil mengusap air matanya. "Dan aku pun bersyukur. Siapa sangka seorang janda muda dari kampung bisa sampai di sini. Hanya Allah yang bisa membalikkan takdir." Di bawah langit Arab yang luas, dua hati yang pernah hancur kini menyatu dalam ikatan suci. Semua fitnah, air mata, dan rasa sakit yang pernah mereka hadapi kini tergantikan oleh ketenangan dan kebahagiaan.
Kisah Aulia menjadi bukti bahwa jalan hidup yang berliku bisa berakhir indah bila dijalani dengan sabar dan doa. Kisah ini menjadi pengingat bahwa siapapun kita, tidak peduli masa lalu yang kita bawa, selalu ada kesempatan untuk mendapat akhir yang indah bila kita mau berjalan dengan ikhlas. Jangan pernah takut dengan omongan orang, karena yang menentukan bahagia bukanlah manusia, melainkan Allah semata. Maka mari kita belajar untuk selalu menjaga hati, menjaga lisan, menjaga amal, dan terus percaya pada takdir Allah. Karena apapun yang hilang, bila kita sabar dan ikhlas, akan diganti dengan sesuatu yang lebih indah. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Bahwa sebesar apapun luka, seluas apapun duka, selalu ada cahaya di ujung jalan. Tugas kita hanyalah terus berjalan, tidak berhenti dan tidak menyerah. Sebab Allah bersama orang-orang yang sabar.